Salam konservasi. Hua, hua, hua. Luar biasa. Saat ini sebelum Pak Menko memberikan sambutan, kita akan menyerahkan kotak apresiasi, boleh ya Pak? Ada kurang lebih 5 komunitas yang berkolaborasi dan 4 kementerian lembaga. Teman-teman dari UNJ? Ya, Pak Sekda juga boleh bergabung, Pak Sekda? Ya, Sekda, Kabupaten Cianjur. Mapala UNJ. Luar biasa. Flashback community, Pak. Selanjutnya dari World Cleanup Day. Dari mana? Terima kasih Bapak. Setelah ini, Pak Menko juga berkenan memberikan apresiasi untuk 8 orang heroes kita, teman-teman. Revolusi mental. Ayo berubah. Salam konservasi. Hura, hura, hura. Oke, terima kasih Pak Menko beserta Bapak Ibu dan pejabat. Selanjutnya tadi apa? Oke. Baik. Setelah ini kita juga akan menyaksikan penyerahan trash bag dan juga alat pilah-pilih sampah plastik. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dan apresiasi. Iya, terima kasih Pak Menko, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi mental. Konservasi. Revolusi mental. Konservasi. Nah, ini bisa nggak jadi. Kemenko Marinvest atau wakil dari Kemenko Marinvest yang saya hormati. Oh iya, mohon maaf. Bapak Kapolres yang saya banggakan, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Bapak Nandang Prihadi, sponsor dari Are dari Coca-Cola, ada lagi yang belum saya sebut sponsor? Atau baru makan jadi sponsor juga boleh saya sebut. Kepala Balai Kolaborasi Besar Pak Sabto Aji Prabowo, Kapit Teknis Konservasi Bapak Agus Wilianto, Kapit Wilayah 1 Cianjur Lamasari, yang saya hormati, saya banggakan. Ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk saya bisa, ini baru kali ini saya mendaki di Tangerang Gede. Dan ini sebenarnya juga alih-alih menghindari polusi di Jakarta. Jadi alhamdulillah saya lihat pemeliharaan Taman Nasional ini sangat bagus, luar biasa, tepuk tangan untuk pengelola. Dan ini adalah merupakan salah satu destinasi wisata utama dari penduduk warga ibu kota untuk mencoba dalam waktu yang terbatas melakukan healing setelah mendapatkan himpitan udara pengap ibu kota yang dari hari ke hari semakin pengap dan ini merupakan wilayah epicentrum dari udara segar yang harus kita pelihara betul, karena sekarang ini udara begitu mahal. Kita baru sadar bahwa ciptaan Tuhan itu terlalu banyak yang harus kita syukuri sebetulnya, termasuk udara segar. Saya memperbanyak kunjungan ke daerah itu terutama memang untuk menghindari Jakarta yang polutan. Kemarin saya ke Papua Tengah itu, ya, sambil menangani krisis pangan gitu. Di sana udaranya tipis tapi sangat segar sekali. 4.000 meter di atas permukaan laut. Kemudian baru saja juga kunjungan di
di Sulawesi Barat, itu ada di daerah Mamuju, ada di Mandar, Poliwali Mandar, juga gitu, udaranya masih segar sekali. Saya bayangkan kalau nanti ibu kota Jakarta jadi pindah gitu. Begitu ada orang yang keputusan yang berpihak kepada produsen yang tidak ramah lingkungan, tidak peduli lingkungan, maka efeknya akan berdampak luas kepada semua orang. Misalnya, jadi pengertian political corruption itulah justru yang nilainya tidak bisa dihitung. Kerusakan, collateral damage-nya tidak bisa dihitung. Karena itu saya mohon, kadang-kadang yang buat keputusan mungkin tidak sadar, karena sudah terlanjur diberi sugesti, diberi masukan orang-orang yang memang pinter, memang sudah dilatih bagaimana bisa meyakinkan orang. Ada ketua anggota DPR yang bilang sama saya, Pak Muhajir, kalau dia itu datang ke anggota DPR, itu rasanya nggak ada yang salah dari dia. Karena botol itu kalau dia sebut bahwa itu adalah brankas, lama-lama jadi brankas juga. Saking pinternya dia mempengaruhi. Jadi kalau ada gelas, gitu, kemudian dia bilang bahwa itu bukan gelas, tapi itu adalah piala, gitu, maka lama-lama jadi piala juga. Gitu. Itu jadi orang DPR. Ya persepsi pasti itu saja. Bukan kemudian berubah jadi botol. Ya, benar. Tapi itulah sekarang kita betul-betul jadi namanya setting itu tidak hanya pada level penampilan yang juga sudah sangat, kita sekarang ini kan sudah tidak tahu persis mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi namanya kostrasi. Tapi sebetulnya juga sama. Di dalam polisi itu banyak sekali yang kelihatannya benar tapi sebetulnya mengandung falsifikasi yang sangat fatal untuk. Karena itu kita butuh orang-orang nanti pemimpin masa depan Indonesia ini yang betul-betul berpihak kepada kepentingan umum, betul-betul bisa menghilangkan namanya eksternalitas negatif di dalam mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan itu betul harus bersih di dalam hatinya, di dalam otaknya, kemudian betul-betul untuk berpihak kepada kepentingan umum, kepentingan publik. Bukan ada agenda-agenda tertentu, entah agenda sendiri maupun pesan. Nah, ini yang paling berbahaya itu kalau ada agenda sendiri atau agenda pesanan. Itulah bersih dalam arti ini. Kemudian yang bersih fisik yang mari kita lakukan hari ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Revolusi mental. Salam konservasi. Salam konservasi. Hatur nuhun, terima kasih Pak Menko PMK. Boleh kunci ya, yang belum. Saya tidak tahu harganya tapi bilang katanya tadi mahal. Oh, katanya mahal. Nah, itu mau saya bilang mahal benar ini. Boleh Pak, boleh kasih pertanyaan atau apa Pak? Nanti uangnya akan saya sumbangkan kepada Taman Taman Nasional. Nasional. Tepuk tangan ya. Karena dibilang pembicara mahal, jadi ya saya tawarkan mahal. Berapa ini? Harus buka berapa? Pakai kuis. Lelang aja Pak, tinggi-tinggian ini, tinggi-tinggian. Ya, ayo pejabat nih, para Kalau pejabat. kuis kan nggak ada duit nanti. Iya. Ini saya minta harus ada duitnya. Wah, dilelang. Silahkan Bapak Ibu. Berapa? Bapak Ibu. Dibuka berapa? 10 juta. Buka. Pasti banyak yang mau. 10 juta siapa? 10 juta. Oke. Ada? 10 juta ada satu? 10 juta satu? 10? Belum ada. Turunin dikit boleh Pak. 10 juta nggak ada? Nggak jadi berarti Pak. 9. 9. Ayo Bapak, 9. Dia harus bayar sekarang. Nggak harus banyak kali. Boleh dicicil. Boleh berapa kali Pak? Boleh berapa kali? Ayo. 10 kali boleh ya? Hah? Oh iya, ini kedap air ini. Kedap air kata Pak Menko. Barangnya apa ini ya? Oh, aku nggak tahu ini. 5 juta cash, Pak. Hah? 8 juta. 8 juta. Satu. Terima kasih. Langsung kasih Kak. Wah, Pak Menko memberikan arloji untuk Are. Are memberikan jir untuk Pak Menko. Padahal itu arloji kesayangan saya itu. Jangan nyesel, Pak. Udah jadi ya. Tadi nggak mau. Ada yang lain sebelumnya.
Salam konservasi. Salam revolusi mental. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Menko PMK, Pak Direktur, Pak Kepala Balai dan rekan-rekan sekalian. Izin kami juga dengan Ibu Karina dari Coca-Cola. Bapak Menko dan Ibu sekalian, kami di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung Bapak dalam revolusi mental. Dalam hal ini kami mengawal gerakan Indonesia Bersih. Dan alhamdulillah kami juga sudah banyak sebetulnya melakukan kegiatan aksi di hampir seluruh daerah, bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Tadi Bapak menyebut salah satunya World Clean Up Day, itu juga mitra kami yang kami support setiap tahun. Kemudian juga kami dukung dengan mitra-mitra produser. Tadi Bapak menyebut beberapa produser yang juga punya tanggung jawab untuk pengelolaan sampah plastik kemasannya. Salah satunya adalah Coca-Cola. Pada hari ini Bapak Menko, kami sangat bahagia. Botol, sekarang kami sudah mengelola botol kembali menjadi botol. Jadi mari kita hidupkan sirkular ekonomi, cradle to cradle, botol to botol. Terima kasih banyak. Oke, Bisa berfoto bersama. Kok saya gini? Izin Bapak. Cuan itu. Izin Bapak. 1, 2, 3. Boleh perwakilan 2 orang untuk menerima trash bag. Bersih, Ciberem. Iya, jadi kita ada 3 kelompok, Pak. Tim pertama adalah Surya Kencana, tadi malam sudah ke bawah dengan 220 kg sampah. Saat ini sedang operasi bersih turun ke bawah, tim Kandang Badak. Nanti kita akan bertemu di daerah Telaga Biru. Dan yang terakhir tim Ciberem. Siap. Yuk teman-teman peserta, kita langsung melaju. Hari ini gerakan revolusi mental yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan bersih gunung dibawahi oleh Kementerian Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terkait kegiatan pemuda di hari ini yang juga menjadi bagian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Bapak bawahi? Yang bergabung di dalam berbagai macam komunitas, termasuk pencinta alam, kemudian juga yang peduli lingkungan, yang sekarang ini ramai-ramai datang ke Taman Nasional, ke Gunung Gede dan Pangrango, Gunung Gede Pangrango untuk melakukan aksi nyata revolusi mental, yaitu berupa bersih-bersih Taman Nasional ini, terutama membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pengunjung, para wisatawan yang hadir di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini. Dan saya mohon kalau sudah dibersihkan ini jangan lagi ada pendaki, jangan ada lagi pengunjung yang kemudian pergi meninggalkan sampah. Bawalah sampah turun, biar tinggalkan di tempat ini tempat yang bersih, tinggalkan kenangan di tempat yang indah ini. Dan kita harus betul-betul kerja keras ini untuk mengejar dengan perubahan-perubahan iklim dan juga berbagai macam kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Dan jangan sampai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini menjadi salah satu bagian dari kerusakan lingkungan akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Baik Pak, terkait dengan adanya kejadian-kejadian seperti kemarin Bromo sempat terbakar dan juga kelalaian lainnya yang mungkin memang tidak diinginkan. Namun adakah himbauan kepada masyarakat Pak untuk lebih mengantisipasi hal-hal tersebut? Ya, sesuai dengan tujuan dari SDGs ya, Sustainable Development Goals, kita harus betul-betul memupuk kesadaran mental sebagai seorang konsumen yang bertanggung jawab dan sebagai produsen yang bertanggung jawab juga. Responsible consumption dan responsible production. Karena itu baik yang memproduksi barang yang akhirnya meninggalkan limbah maupun yang mengkonsumsi berbagai macam produk yang juga akhirnya harus meninggalkan limbah itu harus bersama-sama untuk memikul tanggung jawab. Jangan sampai apa yang telah dia nikmati itu atau apa yang keuntungan yang telah dia dapat dari memproduksi itu kemudian menimbulkan berbagai macam risiko, menimbulkan akibat kebencanaan yang pelan-pelan menjadi masalah
dunia yang sekarang mengalami kesulitan ini. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Bogor silakan. Dari flashback kan? Dari lawan penumpang. Selamat ya, terima kasih ya. Total kita ada 8 orang Pak. Yang kemarin Luka ya? enggak. Oh, enggak. Kemarin jatuh sempat jatuh. Oh. Sampai. Gimana? Ketika nangani kebakaran gimana perasaannya? Ya yang pasti senang dan bangga lah Pak kita bisa jadi bagian. Jadi penyelesai masalah ya. Ya lumayan lah. Kemarin kita sebenarnya semuanya tim udah turun semua sampai di pos 3 itu sekitar jam 1-an. Satu malam. Satu siang. Terus dapat kabar dari tim base camp terpantau ada titik asap dari CCTV yang di shelter emergency itu. Terus akhirnya diputuskan 8 orang ini itu nanti ke atas, langsung ke atas. Di sana apa? Kebakaran apa? Sumber kapan? Kalau sumbernya tidak dapat dipastikan Pak, kita belum tahu. Dari sampah. Ada mungkin nggak itu akibat dari gas metan? Enggak lah. Ya mungkin karena memang kondisi di sana kering banget kita karena kan musim kemarau panjangan. Ada gesekan-gesekan. Iya, seperti itu. Betul sekali. Yang harus diwaspadai itu kalau sudah keluar gas metan. Sampah itu kan menghasilkan gas metan. Itu dipademin. Bisa dipademin sama plastik udah meleleh. Iya tuh. Plastik itu kan yang susah sudah terlanjur kebakar kan nggak bisa mati. Betul. Ya selamat ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih luar biasa ini. Pahlawan kemanusiaan. Satu siang terus kita dapat kabar dari base camp ditemukan ada titik asap yang terpantau dari CCTV di atas. Terus ya udah kita langsung putusin buat ayo kita 8 orang ini semuanya naik ke atas gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa naik ke atas? Dari pos 3 ke Surya Kencana sekitar 40 sampai 50 menitan. Dan itu terkejar waktunya, ada beberapa titik asap yang sempat dipadamkan waktu itu. Kalau titik asap yang dipadamin yang paling utama itu areanya kan memang kalau kebakaran itu kan meluas gitu ya. Jadi dari area Surya Kencana Barat itu meluas ke timur, itu yang pertama kita dahulukan buat padamin biar nggak meluas sampai ke seluruh Surya Kencana. Itu yang paling utama. Nah itu yang pertama kita padamin dengan kaos, dengan baju yang ada lah yang dibasahin dengan air-air yang ada di sekitaran situ. Terakhir, tantangan yang paling rumit pada saat pemadaman? Yang pasti panas, terus kalau misalnya ada angin kenceng itu kobaran apinya makin besar. Itu yang waktu pas angin kenceng itu kita ya udah nggak bisa padamin, kita tunggu dulu anginnya mulai reda, apinya mulai kecil baru kita padamin karena kita kan manual. Terima kasih Mas. Oke, sekarang hari Senin tanggal 18 September. Pokoknya banyak orang-orang bilang itu pendaki udah pintar, tapi nyatanya pendaki masih banyak yang goblok-goblok. Apa yang goblok bisa kita berkaca? Banyaknya sampah yang nggak dibawa turun oleh pendaki-pendaki goblok itu. Makanya kepada pendaki-pendaki yang pintar, bawalah sampah kembali turun lagi, ya.
kepada Bapak Saptori Prabowo, waktu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu Delima Kemenko PMK, Pak Staf Ahli Menteri PMK, Bapak Ibu Asisten Deputi, Sekretariat Deputi, rekan-rekan jajaran Seni dan Organisasi Bang Ramo, Bapak Ibu Debat SMK 4 dari Kementerian Lembaga, dan rekan-rekan serta aksi nyata dan mental, sesungguhnya teman-teman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pandangannya sehingga rangkaian kegiatan aksi bersih ini dari mulai hari Sabtu ya bisa berjalan dengan lancar dan berakhir dengan sukses. Terutama ini dari bersama kami Menteri Pangramo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya menjadi tempat kegiatan yang sangat bermanfaat ini, dan kami untuk berharap bahwa ini baru awal, Pak Deputi, baru awal kita benar-benar bisa merevolusi mental semua pihak begitu, sehingga ke depan lebih peduli lagi kepada kelestarian taman nasional, kelestarian gunung Pangrango dan juga gunung-gunung yang lain di Indonesia, serta kemudian ini semakin sering akan semakin baik untuk dilaksanakan, dan mudah-mudahan juga tidak hanya di gunung Pangrango, bisa di gunung yang lain di depan, sehingga yang seperti disampaikan Pak Asep Kemenko Marves, dari gunung sampai laut itu semuanya bisa tertangani dengan baik. Tidak ada sampah lagi yang berserakan, semuanya bisa didaur ulang, yang memang organik bisa diolah dengan menjadi budaya. Barangkali itu sekali lagi yang ingin mengucapkan terima kasih Pak Deputi dan seluruh jajaran Kemenko PMK, juga pada Kemenko Marves, Kemenpora atas kegiatan yang luar biasa ini, dan saya selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya berterima pada 8 orang rekan-rekan yang kemarin berjibaku untuk memadamkan pemadaman dan juga yang dari Kantor Badak kemudian melakukan backup. Tanpa jibaku kalian barangkali saat ini kita masih berjibaku melawan kebakaran yang terjadi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dari pahala yang besar lagi. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala khilafan. Bila ada hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabto Haji Prabowo atas sambutannya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Prasetyo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sudah mengakhiri agenda besar kita untuk aksi bersih sampah Gunung Pangrango. Tentunya rekan-rekan, saya lihat muka-mukanya capek. Kita tingkatkan dulu semangatnya dengan bacaan ulangan yel-yel yang tadi pagi disampaikan Pak Menko. Ada 2 yel-yel. Yang pertama adalah yel-yel berkaitan dengan revolusi mental, kemudian salam konservasi. Masih ingat ya? Ya. Pertama, salam revolusi mental. Salam konservasi. Ya. Seperti dibawakan oleh Pak Kepala Balai tadi, hari ini kita sudah menyelesaikan acara yang penting, acara besarnya namanya revolusi mental. Salah satu bagian dari revolusi adalah Indonesia bersih. Tadi juga sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang saya hormati, perwakilan dari Bapak Kementerian, Sekretariat PMK, terima kasih sudah
menyelenggarakan kegiatan ini, terus terang kami dari Dasbem Community sangat terbantu dengan kegiatan ini. Terus untuk semua para balai, terima kasih sudah menyediakan tempat. Terus untuk laporan untuk yang kegiatan hari ini, sampah terbanyak itu ada di Kandang Badak, terkumpul kurang lebih 25 kantong. Itu hanya di Kandang Badak. Terus ada di Kandang Batu, Pak. Kandang Batu itu ada 7 kantong. Cuman kami menemukan spot, Pak, spot sampah yang dikubur. Itu di belakang Batu, itu ada sampah terkubur. Namun kita tidak takut karena lihat dari kapasitas peserta, kemudian akan bertambah volumenya. Gitu. Terus untuk di pos-pos sih lumayan sedikit, Pak, sampahnya. Kayak di air panas itu cuma 2 kantong. Terus di Rawadenok ada 2 kantong. Rawadenok 2 itu ada 2 kantong setengah. Terus kita juga menemukan sampah unik, Pak, sampah purba. Nah, sampah purba itu kita menemukan sampah tahun 1992 itu di event Asian Games. Ada logonya, kebetulan kita punya buktinya, kita bawa. Nah, itu akan menjadi pemenang untuk yang lomba sampah terunik atau sampah purba, kayak gitu. Terus untuk laporan total keseluruhan sampah nanti bisa disampaikan dari pihak daerah. Mungkin bisa untuk perwakilan Mas untuk membagi yang sampah teruniknya. Siapa namanya panggil, Pak? Mas Denny, boleh maju. Dan sampahnya apa disebutkan? Ada buktinya. Ada buktinya, Pak. Jadi ini sampah botol kemasan, bentuknya masih kotak. Ini sampah Visit ASEAN Year 1992. Ini kita temukan di Kandang Batu. Jadi setelah Kandang Batu, sebelum air terjun, kita menemukan ini, Pak. Dan ini perusahaannya apa? Mereknya Aqua. Mereknya Aqua. Dan ini di momennya Visit ASEAN 1992. Ya. Kemungkinan ini diproduksinya kemungkinan sebelumnya ya. Nah, ini kan untuk pembelajaran aja, untuk pembuktian kalau yang sampah tidak bisa terurai. Ya, teman-teman. Saja sih. Mungkin Pak Sima bisa tunjukin langsung ke Pak Deputi atau siapapun yang mau lihat langsung kayak apa sih itu sampah purba? Kita nggak ikutan kali, Pak, tahunnya. Belum pindah ke dalam dia. Masih Tirta. Ini buktinya sampah purba. Salam Resmen. Ayo salam konservasi. Yang kedua semangat kali ya. Yang saya hormati Pak Kapolri besar, sudah masih besarnya. Dan saya mewakili dari Jakarta, mewakili pada saudara ini, kemudian dari Pak Domik, SPT tim dari pemerintah, kemudian dari Coca-Cola, dan tentu yang kami muliakan, kami banggakan para tim pendaki gunung. Kemudian dari Senja Cianjur, dan juga teman-teman yang terlibat dari wartawan, teman-teman media semua ikut. Pertama, saya ucapkan selamat. Kita telah mengumpulkan 490 kilogram.
kasih yang luar biasa pada kementerian terkait yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti kita ketahui bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental ini merupakan perintah presiden ya, baik itu berupa Perpres maupun Impres, dan itu berlaku untuk semua kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah. Bukan hanya tugasnya Kementerian itu hanya mengkoordinasikan. Jadi ini sebetulnya prioritas yang keempat dalam prioritas nasional yang tentu kenapa Pak Presiden mengamanahkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Memang kita ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, salah satu yang kita lakukan hari ini merupakan gerakan Indonesia Bersih yang koordinatornya adalah Kementerian Koordinator Bidang Marinvest yang sekarang diwakili Pak Robi. Ada kementerian lain yang mengkoordinasikan, misalkan Gerakan Indonesia Tertib itu oleh Kementerian Polhukam, kemudian Gerakan Indonesia Mandiri itu Menko Perekonomian, Gerakan Indonesia Melayani itu Menteri KDB, dan Gerakan Indonesia Bersatu itu adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, hari ini Kemenko Marinvest ini bisa dicatat sebagai salah satu prestasi juga nih, Pak Robi. Nah, tentu semangat dari anak-anak kita, para tim ini yang luar biasa. Ada baiknya kalau kegiatan ini tidak berhenti di sini, tapi kita nanti bisa lanjutkan di tempat-tempat yang lain. Tentu ini tidak bisa kita lakukan tanpa kolaborasi kita semua. Yaitu ada yang menyediakan minumannya dari Coca-Cola, ada yang menyediakan seragamnya. Nah, kami dari Kemenko ini kan memang kementerian yang anggarannya tidak terlalu besar, bukan tidak terlalu besar, memang kecil sekali. Jadi kalau suruh kerja sendiri nggak mungkin bisa jalan. Jadi memang harus kita kerja bersama-sama. Nah, Gerakan Nasional Revolusi Mental itu ini harus mulai dengan aksi nyata, ya. Aksi nyata. Nah, hari ini aksi bersih-bersih. Kemudian nanti berikutnya tentu yang lebih esensial lagi itu aksi bagaimana kita laporan dari panitia. Mungkin dari teman-teman yang ke Surya Kencana bisa maju ke depan. Nanti kita akan adu mana sampah yang terunik. Kita akan adu ya. Yang mau mengklaim sampah terunik silakan untuk maju ke depan. Nanti akan dijuri oleh Mas Panca Yuda dan juga Mas Imam ya. Silakan untuk maju ke depan kalau ada yang main sampah terunik. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Mohon izin untuk Dewan Juri Mas Panca Yuda dan Mas Imam untuk maju ke depan agar bisa menilai langsung. Ternyata ini ada komplain juga, ada Mas Alfa panitia menemukan pedal sepeda. Nyampe sana ya, tapi nggak ada tahunnya, jadi harus. Ya, jadi dari panitia dari Mas Alfa menemukan pedal sepeda, tapi nggak ada tahunnya. Ini buktinya. Ya, ditemukan di kanan badak ya. Silakan Bang Yuda untuk melakukan Dewan Juri dalam waktu singkat. Siapa ini yang bisa mendapatkan sebuah ransel? Pakai foto. Ada yang nanya pakai fotonya aja boleh nggak? Aduh sekarang udah jago, ini Photoshop udah banyak. Jadi ada komplain, saya ada fotonya nih. Jadi mohon maaf ya, sayang sekali sampahnya udah dikumpulkan. Kita cek. Ini sampah nggak ada tahunnya ya. Cuman di sini ada bacaan Aqua anniversary 20 tahun dan sementara Aqua itu diproduksi pada awalnya itu tahun 1973. Berarti misalkan bisa di compare lah. Ini tahun 93. Sampahnya tahun 93. Abang lahir tahun berapa? 2000.
Belum lahir berarti udah ada sampah ini ya. Siap, mantap. Jelasin dong Bang, sampah apa nih temukan? Sunsling. Tisu magic ini obat kuat. Apa itu? Nggak tahu ini dari tahun berapa ini. Kayaknya udah lama kayaknya. Aduh, teman-teman. Ini sebenarnya obat batuk. Ini bukan obat kuat ya? Ini bukan obat batuk. Obat batuk apa obat kuat? Obat kuat. Oh, tahu aja. Lagi dicek dulu Bang Yuda. Kalau ini kayaknya dari bungkus AMDK juga. Ini kurang tahu mereknya apa, cuman dia tertulis event SEA Games 97. 97, oke. Next apa? Sudah bicara Bang? Ya. Mainkan. Ya ini Sutermi ya. Kemarin tuh kan kalau briefingnya adalah expire-nya ya, bukan produksi. Kalau ini expire tahun 96, yang ini 98. Kalau di Supermi kayaknya sekitar 5 tahun kan kalau dari expire sama produksi gitu. 96 ini. Ini 96, yang ini 98. Ini berapa 8? Iya. Ini. Malam. Ini produksinya. Ya, sambil dicek kita lihat. Next, apa nih Bang? Sampah apa? Jelaskan. Ini sih 1998 ya, 1994. Ini teman-teman ngantongin dari Jakarta nggak? Apa? Ini nih, ngantongin ah. Iya. Lagi obat kuat ya. Ini 98 ya. Siap. Ini 96. Wah, ini menang. Kata ini. Ini lo pakainya sih. Kalau dander ini enggak di bawah ini? Nggak ada. Ini nggak ada tanggalnya. Nggak tahu nih persiapan tahun berapa. Ini mana ya? Ini nggak ada. Tahunnya udah 93. Tahun produksi. Kalau expire nggak tahu. Aspek nggak tahu ya. Iya, jadi yang jelas sebetulnya lebih ke expired sih. Yang kedua, awalnya ini yang nggak ada sih. Kan biasanya. Siap, gimana Bang Yuda? Apakah sudah ada pemenangnya atau masih dipertimbangkan? Karena kita akan Ini nih. Kami mohon perkenan Bapak Deputi untuk menyerahkan plakat tersebut. Kami mohon juga untuk perwakilan dari pihak area outdoor dan juga pihak perwakilan dari Coca-Cola untuk turut menyerahkan. Silakan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen olahraga rekreasi kuing. Oh, ada. Nah ini ada Pak. Kirain nggak ada. Selamat ya. Terima kasih. Mohon perkenan kepada teman-teman untuk memberikan aplaus yang meriah. Dari Coca-Cola belum? Ya, lupa dua. Boleh deh, boleh. Yang lain. Wakilan area outdoor silakan. Ari, silakan Bang. Acing Mas. Oh. Masih ada kita Pak Asli. Pak Robi. Kan. Pak Robi diperkenankan nanti. Enggak Pak Robi. Iya Pak. Ini untuk Bang. Ini apa Imam lagi nih? CS terus ya. Emang nasib Pak Imam mau gue Bang. Siap. Satu, dua. Balik Bang, balik Bang. Ya foto dulu. Ayo. Kita foto dulu. Iya baik. Kami mohon perkenan untuk Bapak Deputi untuk mengambil tempat.
Oke, izin Bapak 3, 2. Informasi kenapa disebut sampah tunggal, artinya berarti sampah itu tidak terurai di waktu yang dekat, sehingga kalau tadi 96 berarti kan ditemukan dibuangnya 96 itu kan tahun 2023, berarti kan 4 sampai 17 tahun, artinya maksud kita itu bakal berhenti seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bapak Deputi dan Bapak Pimpinan. Tepuk tangan semuanya. Peserta juga. Kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi mental. Salam konsentrasi. Revolusi mental. Salam konsentrasi. Terima kasih. Ya, kalau saya berharap ini kan tidak berhenti di sini ya. Kalau opsi itu gimmicknya saja. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian awareness terhadap semua masyarakat, terutama para pengunjung maupun dari Taman Nasional di Pangrango ini, sehingga punya kesadaran bahwa mereka itu harus bertanggung jawab dengan sampah mereka sendiri. Pokoknya itu, jadi perlu memang ini untuk proses yang panjang ya untuk menjadi kawan itu. Makanya tadi ini kan revolusi mentalnya harus revolusi, sehingga kemudian ada kesadaran tadi. Ketika saya datang ke Taman Nasional, di gunung itu ya saya harus tanggung jawab dengan sampah saya. Bukan kemudian sampah dibuang sembarangan, seolah-olah kan tugasnya petugas biaya terbatas. Kalau ngangkutin sampah sampai tadi dalam seminggu aja sampai setengah ton begitu. Itu aja. Makasih banyak. Iya. Iya. Kenalin, nama aku Yahya, Muhammad Salahuddin Yahya dari Mapalauki. Kita sendiri ini ada saya Muhammad Fikri Lakil. Kalau saya dari program studi olahraga rekreasi Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Tadi mengenai kebakaran di Surya kemarin ya, penanganannya bagaimana dari kakak-kakak, kira-kira berapa lama pemadamannya? Kemarin itu gambarannya ya, kita sebenarnya itu udah pada turun jam 1 kita udah sampai di pos 3. Nah di pos 3 itulah kita dapat kabar kalau ada titik asap dari mata CCTV. Udah hanya diputuskan ada 8 orang yang berangkat ke atas. Terus nyampe di Jakarta sekitar sore ya, setengah 3 sore itu lumayan sih, karena kita ya butuh waktu juga kan ya, udah lumayan tenaga pun udah habis dan terus kalau buat pemadamannya sendiri kita pertama-tama itu kita madamin yang di sisi Surya Kencana bagian barat yang mengarah ke bagian timur. Ini di masih di ladang-ladang rumput-rumputnya itulah. Ya udah kita datang dah manual aja, pakai apa yang bisa kita pakai dari baju. Jadi pakai baju dibasahin di padam-padam ini. Ada air ya? Air di bawah. Air kita air dari bawah. Dari bawah. Botol di bawah. Jadi ada sumber air kan? Tapi ada kubangan. Ada kubangan gitu. Kita ya pakai ada air. Pakai pohon-pohon. Jalan lagi ke Salabintana, ternyata apinya lebih tinggi dari badan kita. Oh ya? Iya. Terus kita jeburin badan juga tuh ke kubangan itu. Ngebasahin tubuh. Basahin biar nggak terlalu panas kan. Iya. Bawa botol dan ada teman-teman juga yang baru datang tuh ya, bawa air juga. Seru nih, seru. Iya. Kita masuk ke dalam api itu udah kena geser mata lah, udah perih-perih banget.
Sampai rambut juga udah dikasih rambut dikasih apa namanya air tapi masih bakar sampai sini keriting gitu. Kalau yang di padang ilalangnya kita bisa langsung padamin kan, karena itu kan karena masih di bawah. tapi kalau yang di arah Sarjana itu udah mulai masuk ke arah hutannya. Nah itu yang kita harus menerobos yang semak-semak belukar api-apinya itu. Karena kalau udah kena pohon-pohon gede, lebih sulit lagi. Dan yang lebih sulit lagi itu ketika kita ke semak-semak tuh ada sampah-sampah plastik yang susah dipademin. Karena ketika diinjek lengket dia. Di sepatu kita kebakar. Sepatu kita bakar sini meleleh. Sampah sih. Kayaknya udah capek ya. Jadi terima kasih infonya, terima kasih jasanya. Alhamdulillah baik. Biasa semua baik. Revolusi mental, ayo berubah. Gimana nih mengenai sampah sama yang banyak banget? Banyak pokoknya sampah itu banyak banget. Terus kalau menurut TD pribadi ya, menurut saya pribadi kan orang bilang pendaki itu udah pada pinter gitu ya, udah pada cerdas. Tapi menurut TD tidak semuanya pendaki itu cerdas. Ada pendaki yang bodoh, bisa malah lebih dari bodoh, goblok gitu ya. Kenapa bisa dibilang goblok itu? Karena bisa dilihat dari sampahnya masih banyak berserakan di tempat camp, di area jalur-jalur itu. Nah pokoknya kalau pendaki cerdas pasti sampah itu pasti diambilin. Tapi kalau pendaki yang nggak pinter, goblok itu pasti dia itu nggak mencintai lingkungan, buang sampah aja, nggak dilihat dampaknya ke nakiti kita apa. Jadi tergantung dari hati, ya benar. Ada pendaki, ada pencinta alam. Nah, benar. Dan penikmat alam. Nah, dan penikmat alam. Yang bahaya penikmat alam cuma nikmatin doang, nggak menjaga. Di jalur kita nemu apa? Di jalur ada nemu dalam celana sampai yang udah lama cowok ya. Terus nggak dipungut. Diambil. Tapi kalau kita sih kita enggak ngarep mau kasih hadiah katanya. Yang penting kita bersih aja. Ada kaleng udah berkarat juga, ada kaleng yang listing yang kaleng kornet yang kotak gede udah hancur. Pokoknya kita masukin. Sampai sarung tangan juga robek, ini juga ada nih. Tuh sampai ketusuk ini. Kita enggak ngambil mau hadiah enggak. Jadi kita yang bersih dari hati nurani ya. Penting alamnya ini bersih. Nah benar, terus di satu titik di alun-alun barat itu satu titik juga udah 2 karung lebih. Satu titik di Bogor di barat. Belum yang titik-titik lainnya. Kalau kita disisir sepenuhnya pokoknya bisa lebih dari 50 karung. Kemarin juga lebih ya gitu. 60 karungan kemarin. Benar-benar banyaknya itu kayaknya masih banyak tuh di atasnya. Banyak sekali. Pada waktu ada isu tapi beneran ya. Surya Kencana katanya ada titik api. Nah itu udah lewatin Surya Kencana, udah nyampe. Nah kalau kita sih udah ngelewatin pos 4, malah mau deket ke pos 3. Nah kita itu kan Dede sama Rahman di belakang karena kita panggul sampah-sampah pakai tongkat kan sampahnya. Nah kita terakhir sampai ketemu sama tim sweeper. Kalau tim sweeper itu lewat jalur alternatif, kita lewat jalur biasa, makanya lama. Terus pas udah agak bawah, ada yang naik ke atas, kirain tuh mau bantu kita karena kita kan lama gitu ya, paling terakhir kayaknya mau bantu. Pas ditanya sama Rahman sana, bang kenapa ada laporan ada asap di sana. Ada asap benar. Iya ya kan, mau ke sana bang. Kamu lagi nurun kita dari dulu. Nah itu. Nah, nyampe ke bawah, sampai ke pos 3 udah nyampe. Yang ke atas ada 8 orang. Kami kita nunggu di situ hampir 2 jam, ya ada 2 jam mah. 2 jam nunggu mereka belum pulang. Nah, udah lama begitu, kita udah ngerokok, udah ngopi. Ada yang 2 orang turun, terus masih tanya, bang gimana? Nanti porter aja yang kalian kasih gitu, yang kabarnya. Pas itu turun porter yang 2 orang. Saya sama yang lain langsung deketin porter. Nah porter itu bilang gini,
Nah di sana ada dua orang pakai sepatu bot. Nah pas yang disamperin malah yang dua orang itu lari. Nah dikejar sama satu orang porter, gak kejar karena jatuh dia kakinya kesleo gitu. jadi gak kejar. Itu dua orang itu apa? Itu kurang tahu kalau untuk spesiesnya. Dia bukan dari grup bukan grup kita. Kalau dari grup opsi kita kan udah ada pengenal kawasnya, terus ada acaranya biar pas pulang yuk kita jalan gitu, berbaris gitu. Yang dicurigai itu sih yang dua orang. Tapi kalau untuk kita kan kok nggak salah ditutup gitu. Tutup ya. Cuman orang-orang yang opsi Oke aja doang. yang boleh. Terus ada satu orang yang pakaian baju koko, pakai daypack sama ambil trekking pole warna biru. Itu mau nggak tahu mau cuma kemana, ayo doang, disapa sama kita. Iya disapa juga. Nggak ngejawab. Mungkin jarang kali kan. Bisa jadi jarang. Banyak beberapa yang Iya. Kalau kita iya sih, itu. kalau kita sih seudon aja ya. Kita seudon, kita berpikir persangka baik aja. Mungkin lagi jarang, mungkin lagi dia lagi puasa buat bicara. Kalau bicara nanti batal gitu. Ya deh, thank you ya. Iya, sama-sama. Ada yang mau disampaikan lagi? Kemarin apa? Itu aja deh, sampah bawa pulang. Nah gitulah, sampah pokoknya. Sampah bawa pulang sekecil apapun. Iya. Entah itu pun permen juga. Permen karena bawa pulang deh. 10 tahun dia tidak hancur. Iya. Jangan sampai gunung kita menjadi gunung sampah. Nah, terutama untuk para pendaki yang buang sampah, ingatlah anak cucu kalian. Dan kenapa? Karena membuang sampah itu merusak ekosistem. Nah, di sana kan ada hewan-hewan sama tumbuhan. Nah, kasihan anak cucu kita kalau enggak ngelihat tumbuhan sama hewan-hewan sekarang. Gitu. Pokoknya tetap jaga kebersihan dan ambil sampah kembali lagi. Ya, teman-teman, kalau naik gunung mau dibantu ambil sampahnya, bawa pulang ya. Iya. Iya.